Halo, perkenalkan nama saya Anak Agung Gede Agung Kesatria Raja Wedanta, kelompok 3, angkatan 8. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait nilai-nilai dasar aparatur sipil negara atau ASN, yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabilitas. Lanjut ke kode etik berorientasi pelayanan. Yang pertama, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk dapat memenuhi dan memahami kebutuhan masyarakat sebagai sarana salah satu unsur penting dalam terciptanya suatu pelayanan publik, wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya terkait pada bentuk pelayanan publik yang mereka butuhkan, tapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pelayanan seperti jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan layanan. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Setiap pegawai ASN dituntut untuk memberikan layanan dengan ramah, ditandai dengan senyum, sapa, memberi salam, dan berpenampilan rapi. Cekatan ditandai dengan cepat dan tepat waktu. Solutif ditandai dengan mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memilih layanan yang tersedia. Dapat diandalkan dapat ditandai dengan mampu dan akan dapat menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan. Kode etik yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Dalam memberikan layanan yang bermutu, tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan terus diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Dapat disimpulkan bahwa berorientasi pelayanan adalah suatu komitmen dalam memberikan pelayanan yang prima demi memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ke akuntabel. Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas tugas atau kepercayaan yang diberikan kepada kita. Lalu lanjut ke kode etik akuntabel. Kode etik akuntabel yang pertama itu ada melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang dimiliki atau yang ditempati saat ini. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu hubungan antara dua pihak, individu dan kelompok, atau institusi dengan negara atau dengan masyarakat. Lalu yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu hasil yang diharapkan dari akuntabilitas ialah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yaitu laporan kinerja merupakan perwujudan dari akuntabilitas itu sendiri. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, yaitu menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghadirkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja, yaitu memperbaiki kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu fungsi akuntabilitas itu ada 3. Yang pertama, peran sebagai demokrasi. Yang kedua, peran konstitusional. Yang ketiga, peran belajar. 5 tingkatan akuntabel atau akuntabilitas. Yang pertama ada akuntabilitas personal, yaitu mengacu pada nilai-nilai pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, yaitu mengacu pada hubungan individu dan lingkungan kerja. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi, memerankan peran yang penting dalam berjalannya kinerja organisasi yang diharapkan. Yang keempat, akuntabilitas organisasi,
yaitu mengacu pada hasil sebagai suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya, baik itu pelaporan dari individu kepada organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan layanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Ya baik, terima kasih. Sekian paparan dari saya terkait berorientasi pelayanan akuntabilitas. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.